Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian cerita di mana Yesus memperlihatkan kemuliaannya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus berubah rupa di hadapan mereka. Dikisahkan bahwa Yesus membawa mereka, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan pada saat itulah Yesus menampakkan kemuliaannya di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Bahkan dikatakan tidak seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Tidak hanya itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes pun juga melihat penampakan Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Melihat situasi yang tidak biasa tersebut, ketiga murid ini pun mengalami ketakutan. Mereka terkejut, terpana dengan perasaan yang campur aduk, hingga pada akhirnya mereka mengatakan, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Kebahagiaan yang mungkin sulit digambarkan dengan kata-kata dan perasaan manusia. Kebahagiaan semacam inilah para sahabat yang terkasih, yang juga menjadi pengharapan iman kita. Bahwasanya sebagai umat beriman kita berharap kelak diperkenankan memandang seri kemuliaan wajah Baginda Raja, yakni Allah yang Maha Kuasa dalam kerajaan surga. Berangkat dari pengalaman ketiga murid hari ini, kita pun sebagai pengikut Kristus senantiasa diundang untuk terus berjalan menggapai hidup yang kudus, agar kita kelak layak dan pantas juga diperkenankan memandang kemuliaan wajah-Nya. Kemuliaan Tuhan memberikan kebahagiaan, dan inilah janji iman yang Ia berikan kepada kita, bahwa Ia akan menganugerahkan keselamatan kekal, kebahagiaan abadi kepada setiap dari kita yang setia dan tekun melaksanakan sabdanya. Maka dari itu para sahabat yang terkasih, apakah kita sudah berlaku setia dan tekun untuk mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan? Sudahkah sabda Tuhan yang kita dengarkan setiap hari sungguh mengubah hidup kita menjadi semakin baik dari waktu ke waktu?
Semoga kita sekalian dimampukan mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat merenungkan, selamat beraktivitas. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.